seseorang yang luar biasa di surah pertama di Aceh yang lulusan Mesir Dual Arabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar semua sahabat media MU di rumah? Semoga selalu dalam keadaan baik, hatinya, imannya, kesehatannya dan keuangannya. Amin. Masya Allah nih, bersama kita nih sudah hadir seseorang yang luar biasa di surah pertama di Aceh yang lulusan Mesir Dual Arabi. Siapa lagi kalau bukan Ustazah kita Dr. Turah Nur Barkis MPD. Ya, benar. Iya, MPD. Iya, MPD. PDI-nya ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Zayak. Baik, alhamdulillah. Pakainya Zayak ya. Iya Kak. Ini kan ada nih, main dengar-dengar bahwasanya Kakak alhamdulillah sudah bersana riwayat bacaan Qurannya gitu ya Kak. Riwayat Qurannya. Itu apa sih sebenarnya riwayat Quran itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Jadi riwayat itu jadi qiraat itu maksudnya adalah di masa Nabi Rasulullah tidak memberikan ijazah ke semua sahabat. Ke semua sahabat tidak diberikan. Tidak. Khusus yang hanya beberapa sahabat aja, dan di masa Rasulullah waktu itu ijazahnya itu lewat syafahiyah, belum ada lewat tulisan syafahiyah, misalnya seperti lisannya. Misalnya ta'khudul ijazah min fulan ila fulan, baru seiring dengan berjalannya waktu di abad yang ketiga kalau nggak salah baru ada ijazah tuh ditulis. Itu abad ketiga berarti masa apa tadi? Iya. Oh, masa kedua. Itu yang terkenalnya 10 apa karena ketika itu sahabatnya itu 10 ya? Biasanya kira itu sesuai sahabatnya siapa? Nah, supaya kayak gitu nggak sih? Jadi sebenarnya ini belum paham banyak riwayat, banyak versi bacaan itu sebenarnya suatu rahmat. Suatu rahmat dari Allah, karena di masa Rasulullah itu orang-orang Arab sama seperti kita sekarang ini, ada orang Irak, ada orang Aljazair. Jadi setiap mereka tuh punya lahjah khas masing-masing. Jadi kalau di masa Rasulullah para sahabat diwajibkan untuk mengikuti lahjah lahjah Rasulullah yang Quraisy ya. Itu akan sulit. Masuk ke lahjah yang lain. Jadi seperti misalnya Ibnu Mas'ud, Rasulullah membacakan Al-Quran ke Abdullah bin Mas'ud. Misalnya dibaca karena Rasulullah paham bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu dari suku Bezail, dan rata-rata orang Bezail itu memilihkan bacaan dengan bunyi imalah seperti jadi Rasul paham sahabatnya, baca menurut lahjah sahabatnya. Iya, coba sekali. Jadi misalnya kebanyakan mengibdalkan hamzah, misalnya kata wabirin mu'attalah, tapi dibaca wabirin mu'attalah, jadi diibdalkan hamzah. Seperti salah satu saya pribadi baru 2 riwayat yang saya dapat, yaitu riwayat Hafs dan riwayat Syu'bah. Hafs tuh kayak kita yang di Indonesia gitu. Iya. Jadi baik tadi apa tuh 10 sahabat itu sesuai lahjah masing-masing. Terus kata kedua. Iya. Jadi ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang saya tahu gitu ya. Contohnya gitu ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Beberapa sahabat
dengan lahjahnya ada yang membaca wabil akhirati humu yuqinun. Oh, tidak maksudnya. Iya, Itu susah mungkin masih iya. Ada juga yang membaca wabila akhirati, tidak wabil akhirati tapi wabila akhirati yuqinun. Paham. Begitu juga ya banyak contoh-contoh lain seperti alaihim dibaca alaihum karena memang kebiasaan mereka seperti baca sehari-hari ya. Misalnya maratu alaihum, dah kebiasaan baca kepada mereka umumnya gitu ya. Jadi walaupun itu di semua alaihim berarti alaihum ketika qiraatnya itu gitu. Iya. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah membaca Al-Quran itu dengan riwayat, misalnya riwayat Hafs, ya udah kita baca sampai akhir Hafs terus gitu. Jangan kita campur-campur misalnya dalam satu ayat Hafs di kata ini, yang di kata yang lain di dalam satu ayat ya, pakai riwayat ini. Oh, dari dalam Quran itu ketika baca Hafs dari pertama sampai akhir riwayatnya memang Hafs. Walaupun kita tahu misalnya kayak tadi waktu jadi kita walaupun kita Hafs itu kan nggak waktu itu nggak tetap harus waktu nggak boleh walaupun ada riwayat yang lain yang mana karena kita nggak pakai riwayat lain ya. Iya. Oh, Jadi kalau sama ada tahap belajar. Tahap belajar kita biar tahu lebih. Kakak pribadi baru mendapatkan riwayat Hafs dan Syu'bah an Asim. Jadi ibaratnya Asim ini Imam Asim punya dua tabaqah. Jadi kita bilang banyak murid tapi mungkin yang masyhur, yang ma'ruf itu Hafs dan Syu'bah. Jadi Hafs an Asim, Syu'bah an Asim. Oh, gurunya Asim tapi muridnya ini yang begitu juga misalnya qiraat Nafi'. Itu di bawahnya itu ada Qalun, ada juga Warsh. Nah itu muridnya yang terkenal, padahal mungkin ramai dipelajari tapi yang terkenal itu barulah mereka yang meriwayatkan lagi ke bawahnya. Baru mereka menyebarkan. Seperti Warsh, beliau orang Mesir, beliau belajar dengan Imam Nafi' di Madinah, kemudian balik lagi ke Mesir untuk menyebarkan. Jadi makanya di Mesir sendiri banyak yang menggunakan riwayat Warsh, ada juga yang membaca dengan riwayat Hafs. Itu kalau riwayat Hafs di Mesir itu berarti Al-Qurannya dicetak sesuai Hafs itu? Ya, ada di Mesir banyak mushaf yang memang khusus untuk riwayat Warsh. Oh, ya. Memang mushaf kan beda kan ya. Misalnya kayak kita Hafs nih kan nanti misalnya di sana kayak tadi kita bilang baunya Hamzah nggak ada, berarti nggak dimatikan mungkin mana ya. Oh, sesuai riwayatnya. Kemudian kita bilang dua murid yang maaf ini kan Hafs dan Syu'bah, karena mungkin satu guru gitu ya. Jadi mereka ini perbedaan kata itu dalam Al-Quran sedikit, mungkin bisa dibilang 70 kata. Misalnya dalam Al-Quran yang sebagai yang selama ini kita baca mungkin buyut, tapi di riwayat Syu'bah biyut gitu. Tapi nggak banyak karena dari satu guru. Makanya banyak juga orang yang mengambil riwayat ketika riwayatnya itu Hafs dan Syu'bah itu berbarengan. Oh ya, karena tadi tidak terlalu sulit dari guru yang sama. Ada juga yang mengatakan kalau riwayat Warsh itu karena memang banyak kali perbedaan, jadi kadang memang khusus kita ngambil riwayat itu sendiri dia. Warsh itu sama siapa kan ada nih pas satu riwayat biasa dua kan? Ya, Warsh dan Qalun, tapi berbeda jauh. Beda jauh kan walaupun cuma Hafs dan Syu'bah yang bareng. Iya, yang lumayan agak jauh, banyak perbedaannya. 20 mungkin bagi yang bisa ya, nggak berat ya. Kami ya 20 kata ya kan, alhamdulillah. Jadi itu ya, ternyata ada tempat-tempat yang nggak semua beda dan tidak semua sama gitu ya kan. Itu selama di Mesir ngambil riwayat itu gitu ada masanya atau memang nih kalau kamu baca dengan melihat Quran dengan riwayat ini maka ijazah kamu melihat, atau kamu dengan menghafal maka ijazah kamu dengan menghafal, gitu nggak sih Kak maksudnya? Jadi sebenarnya kalau menurut Dr. Aiman Suwaid yang ahli qiraat yang ma'ruf sekarang ini, beliau mengatakan
Sebenarnya ada perbedaan antara ijazah dengan syahadah. Ijazah syahadah. Ijazah Bukan bahasanya ada, tapi beda ya. Beda sebenarnya. Ijazah tuh bisa kita bilang sanad ya. Jadi ijazah di sini tidak semua orang bisa mendapatkan ijazah. Ijazah tuh kapan didapat? Ketika dia sudah menghafal Al-Quran ghaiban, tidak dengan melihat Al-Quran ya, ghaiban, hafizun, mutqanan, dengan hafalan yang benar-benar kuat. Itu baru terijazahkan. Iya. Habis itu yang kedua dia juga dirasah ilmu tajwid, mempelajari ilmu tajwid, nazariyan wa tatbiqiyan, teori dan praktek, dan juga sudah terlatih ya lidahnya untuk mengucapkan huruf-huruf ahkam tajwid itu. Kemudian yang ketiga mungkin hifdzul manzumah, menghafal bait-bait kayak matan Jazari, Ibnu Jazari. Jadi jadi asal dari kita belajar Quran itu ijazah, dan ijazah lebih dahulu ada, baru berikutnya syahadah. Syahadah tuh belakangan baru ada, seperti kita baru tamat dari kampus tuh syahadah kan. Dan sebenarnya ketika orang membaca Al-Quran tapi bukan bil ghaib, itu beliau lebih cenderung ke syahadah ala itqan fil qira'ah, ala itqan al-qira'ah. Jadi syahadah tapi di situ tertulis bacaannya sudah bagus kuat dan diizinkan untuk mengajarkan ke orang lain gitu. Kalau nggak lihat gimana ijazah bukan syahadah nanti kata-katanya. Sebenarnya gitu, tapi ada beberapa tempat di mana ya, mungkin di Irak gitu ya. Ya itu jadi ijazah tuh udah mau ghaiban mau tidak itu udah ya ijazah ya. Sebagian sesuai negaranya mungkin ya. Ada imamnya, ada gurunya. Insya Allah. Subhanallah, tentang sanad ini tadi. Berarti ketika kita ingin mengambil suatu sanad, kalau bisa kita sudah hafal dulu dengan bagus bacaannya ya Kak, dengan ilmu tajwid yang bagus ya. Dan hafalnya itu kamilan nggak boleh bisa cuma 15 juz. Iya, kamilan, ghaiban, mutqanan. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Jadi makanya saya pribadi ngambil sanad itu di markas Ma'sarawi ya waktu itu, Riwayat House dan Syu'bah. Jadi ketika saya sampai di Kairo selang 2 bulan untuk mengisi kekosongan waktu, saya coba tes dan harus dites dulu hafalannya. Kalau memang belum mungkin ambil ke program murojaah dulu. Tapi kalau memang ketika dites sudah mungkin bisa, dan mungkin rezeki saya waktu itu mungkin dapat soal-soal yang mudah gitu ya. Jadi saya langsung alhamdulillah dapat ke ambil ijazah kayak gitu kan. Jadi di situ memang apa ya, seminggu 2 kali maksimal untuk tutor, sekali masuk 1 juz. Jadi 1 bulan dengan ada yang dapat 8 kali pertemuan ya, kan 4 minggu. Ada yang dapat 9 kali pertemuan. Jadi ya 4 bulan baru dapat 1 qiraat, jadi 1 riwayat. Tapi itu harus kita hafal 30 sampai juz 30 misalnya kan, itu tak langsung dapat ijazah, kita dites lagi. Masya Allah. Berarti memang orang-orang yang sudah bersanad itu sudah berulang kali dites ya Kak. Waktu masuk dites, habis itu pas dah sampai juz 15, dites yang 1 sampai 15. Habis itu ketika selesai juz 30, dites saya kira juz 19. Dari awal. Dari awal. Ya, tabarakallah. Aduh, ya Allah. Maka nanti kalau di sana Kakak duluan ya, tanyain kami ya Kak. Tanyain nanti Kakak udah masuk sana itu, Kakak tanyain kami sedikit ya. Allah, mana podcast bareng kami dari sana kami, Masya Allah. Terus ini menarik Kak. Waktu kan kita tuh sebelumnya ada yang kami minta tolong Kakak ngajarin nahu Kak. Kami senang kali loh Kak, karena kan sebelumnya Mai juga ada belajar nahu sama orang salafi kan. Belajar nahu juga sebagian guru ada yang misalnya dari awal tahapan-tahapan diajarin.
Tapi waktu dari awal-awal tuh karena memang kepala mungkin agak belum encer kali, karena jarang dilatih, kayak maksudnya pening gitu. Tapi waktu sama kakak mungkin kakak udah terbiasa di sana, yang kakak bilang nih, Mai kakak tes dulu biar tahu Mai di tingkat mana. Kayak kakak bilang tadi, saya Qurannya di tingkat mana. Kok ini kan namanya, yang waktu kakak tes wah ternyata di baris pun belum lewat gitu, makanya kakak suruh hafal baris. Itu kayaknya penting tuh semua guru tahu ketika mau anaknya mau belajar. Ya harus dilihat dulu kemampuan beda-beda anak, beda tingkatan ya harus. Kadang kan yang pintar tadi bosan ya dengar yang dari awal misalnya, atau yang ditingkatkan. Makanya di Mesir kan banyak marakis al-Arabiyah kan. Jadi rata-rata mereka tuh emang diujiankan tahdi mustawa untuk bisa kita tentukan masuk mustawa mereka, mustawa mana mereka, tadi atau mutawassil atau mutaqaddim. Jadi yang tadi pun ada A1, A2. Awalnya itu pun ada tingkatan lagi di dalam orang pemula tadi ya. Pemula yang udah agak bisa dengan yang nggak bisa sama sekali gitu ya. Masya Allah. Jadi ada nggak sih kak tips-tips nih dari kakak misalnya untuk sebagai seorang guru nih ketika menghadapi murid apa aja yang harus diperhatikan dari kakak yang sudah belajar sana dan belajar banyak bahasa Arab di markas itu kayak tempat-tempat pembelajaran ya, kayak tempat-tempat mengambil sana ya. Ada markas khusus untuk tahfiz, ada juga yang markas khusus untuk mengambil bahasa, ada juga yang khusus tajwid gitu. Kayak misalnya kayak Ustaz Hafiz LC ya, beliau kan tajwidnya bersana, kok dengar-dengar dari pengajian, mungkin beliau di sana ngambilnya tajwid yang bersana gitu ya. Tips nih dari kakak nih untuk guru-guru besar nih akhir gimana sih untuk supaya anak muridnya itu berhasil, apa aja nih yang bisa disampaikan gitu supaya murid berhasil. Misalnya kan sama kakak di sana nih, oh ini namanya bisa biar guru ini kayak kita bilang tadi jadi guru lihatlah murid pada kemampuannya. Jadi pertama kita harus melihat latar belakang santri. Furuqul fardiyah. Misalnya murid ini sudah pernah belajar bahasa Arab atau sudah pernah menghafal sebelumnya atau belum? Atau sama sekali dia belum tahu. Iya. Jadi melihat dulu. Kalau misalnya kita mengajar apa, lihat dulu bacaannya. Kalau memang dia masih dalam program membaguskan bacaan, dan ini sedang tahfiz. Itu berapa, ada masa nggak kak? Misalnya maksimal 3 bulan atau memang sampai dia bisa dulu baru tahfiznya? Itu tergantung sih, tergantung muridnya ya. Sekarang ada program yang 2 bulan kan, karena kan kalau misalnya tahfiz seminggu sampai setahun kan, mungkin anak tuh pengen tahfiz juga gitu kan. Maksudnya kita lihat 2 bulan itu dia ada perubahan apa enggak. Kalau memang ada, bisa setelah 2 bulan langsung ke program tahfiz. Tapi kalau belum ya kita lanjut lagi 2 bulan berikutnya. Begitu juga kalau misalnya dari segi bahasa, ya selain mereka melihat selain mereka pernah belajar bahasa Arab sebelumnya atau tidak, mungkin dilihat dari umurnya. Ini umur berpengaruh juga nih untuk pembelajaran. Iya, untuk pembelajaran bahasa misalnya kita ambil tema ketika kita mengajarkan untuk tingkat mahasiswa, tapi tema kita tentang anak-anak kan mereka kurang menarik gitu ya. Ya kita iya, tapi sekarang gini, walaupun kita misalnya ngajar di kampus, kan ini murid-muridnya udah kira-kira umurnya 18 tahun ke atas gitu kan. Tapi karena mereka tuh mungkin itulah pertama kali mereka mendapatkan bahasa Arab, jadi ya kita samakan mereka dengan mustahil tadi ya kan. Iya benar-benar usah kayak haza dulu aja lah kita samakan. Gitu ya benar-benar. Itu semua mandi dulu dalam melihat. Kemudian dari segi apa mereka butuhkan. Apa sih mau dibutuhkan dulu juga bisa baca ya? Iya, misalnya kayak di kampus kan, berarti kita harus cari tema yang seputaran kampus. Nah iya, yang terpakai di mereka. Kalau kita ambil tentang hotel misalnya, funduk gitu kan, ya. Jadi apa nggak dipakai? Iya, mungkin bakal terjadi. Pasti mungkin mereka butuhkan, tapi jauh pemakaiannya ya. Ya, habis itu kita nggak hanya menyuruh mereka untuk bahasa, tapi kita nggak kasih media, copot,
contohnya. Habis itu kita juga harus kasih motivasi kan, karena sesuatu hal yang baru itu kan berat. Iya. Kalau tidak kita apa nggak jalan-jalan ya kak? Iya juga. Di sana chefnya juga, maksudnya ketika kita belajar, beliau juga bisa dikasih motivasi chef. Atau memang kayak serius saja kami nih dalam bayangan kok belajar di Mesir nih serius itu nggak ada. Kok motivasi itu kan kayak cerita atau kayak itu, dan motivasi itu kayak dongkrak anak-anak itu ada juga ya. ada ini ya, apa namanya, satu-satu ada, tapi karena kita rata-rata ke sana tuh emang sungguh-sungguh untuk ilmu. Oh iya, nggak pengen didongkrak lagi. Sudah ada motivasi dari paling mungkin chef mungkin kasih permisalan ya, contoh misalnya yang kesehari-harian. Maksud kita kadang-kadang ada lucu sedikit karena mungkin ya ibaratnya gimana ya, supaya jangan tegang kali belajar gitu ya. Ada kadang beberapa chef misalnya kan bertanya ke kita, habis itu karena ada yang jawab, beliau yang jawab, Aina komsal gini gitu kan, diminta. Padahal itu bisa main-main kan, 5 poin mana 5 poin, padahal sebenarnya cuma beda. Maksudnya nih kata denda nggak ada satu pun yang bisa, mana nih duitnya. Insya Allah. Menarik sekali, makasih Kak Balki sudah untuk waktunya hadir di sini, mengajarkan kita pengetahuan tentang apa itu sanar, bagaimana meraihnya. Kalau misalnya kalian punya motivasi dalam diri kalian, mungkin orang lain nggak pengen dorong kayak Kak Balki bilang tadi. Kalau kita sudah pergi jauh ke Mesir, motivasi itu ada dalam diri kita. Saya tinggal tanya aja, kasih denda walaupun itu main-main, itu udah jadi percikan-percikan api juga ya untuk kita. Ya semoga Kak Balki dimudahkan segala urusannya. Semoga apa-apa yang Kak Balki cita-citakan segera tercapai. Amin. Semoga kami bisa mengajari profesornya Kak Balki. Biasa kan Kak, kalau profesor itu kan dia wisuda sendiri, yang lainnya pergi kan. Kalau biasa kan kalau kita wisuda S1, ya namanya kita ini sudah, kalau profesor itu sendiri semua bisa hadir ya Kak. Dan ya Kak. Nggak tahu. Ya amin, perkataan itu doanya kan. Ya terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Semoga kita bisa selalu dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum.